السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك إلا كما أثنيت أنت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah sembahyang maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sira-sira tabrih wa isya. Mari kita lanjutkan kembali. Mari kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ke-20 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Pada pertemuan yang kau likut, tanyo kadruk nibak hadis yang ke-6, yaitu tentang permasalahan halal dan haram. Hadis halal dan haram secara umumnya berbicara tentang dua hal. Pertama tentang harta syubhat atau perbuatan-perbuatan syubhat. Kemudian yang kedua berbicara tentang hati. Terkait syubhat, alhamdulillah kalau kita sampaikan pada pertemuan yang kau likut, tinggai pembahasan saboh terkait hadis yang ke-6-nya, yaitu menyangkut tentang hati. Di mana dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki lahan yang hanjut di tamanggop, kebun, tanah negara. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ala wa inna himallah maharimuhu. Dan ketahuilah Allah pun punya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Sama syid lagi tanah negara hanjit lewat kena. Allah pih nasyid koridor-koridor batasan-batasan yang hanjit tak lewati. Yang tehnyan yaitu perkara-perkara yang kagak haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tak dapatkan saboh perbuatan yang haram, maka berdadepeunyan perbuatannya hanggebi putawa. Pakiban cara tapuji uhro dari yang haram. Tapuji uhro dari yang haram yaitu dengan tak tinggalkan yang syubhat. Karena syubhatnya trip-trip je ke harta haram. Trip-trip membuat kitanya melakukan yang haram teman. Yang pembahasan tentang syubhat. Kemudian selanjutnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila dagingnya god, maka seluruh tubuh pun akan god. Wa idza fasadat, apabila daging yang segumpalnya bro, fasadal jasadu kullu, maka mandum yang lain bro sih. Teman yang dagingnya ala wahyal qalb, yaitu hati. Tapi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati di sini kan
hati yang kita tupu dalam ilmu kedokteran. Hati na jantung. Kenyan maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan hati di sini adalah ruh. Atra manusianya dua bagian. Jasad, ruh. Nah, yang penting tatanya adalah ruh. Menyeruh tanyo gad, maka perbuatan tanyo akan gad, akan mengikuti. Ya, maka nunjuk contoh oleh Rasulullah bahwa saji organ nyan gad, yaitu hati, maka yang lain pih gad. Dalam artian perbuatan yang tanyo pegat pun akan gad. Nah, ketika ruh gad yang di dalam gad, maka perbuatan yang ditanyo yang bersumber dari tanyo pih akan gad. Nah, jadi dalam hadisnya dipegah oleh ulama saboh pesan penting tan bahwa sajih tanyo keperintahkan untuk tak perbaiki hati. Nah, tak perbaiki hati, pakiban tak perbaiki hati disebutkan di dalam kitab Al-Mu'in atau Ibnu Mulaqqin untuk tak pergi hatinya cara padum-padumbo. Salah saboh je adalah dengan qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dan merenungi artinya. Yan salah saboh cara untuk pergi hati, pergi ruh, yan yang fun. Kemudian wa khala'ul batni, mengosongkan perut. Ya. Menyatanya perle ruh begat, hati begleh, perut bersering dia. Makanya tanya mia tengah gat tronya, kadang sering bengeh tanya. Perut katro kai darah. Mia dia kui nama, siana darah. Ya, khala'ul batni, yang ubat untuk begleh hati supaya jiwa tanya begleh. Makanya kita tengok syariat wa khala'ul batni, kemudian yang kelhe qiyamul lail, melaksanakan solat malam, tahajud, paling kurang 2 rakaat lah sebelum subuh. Yang membantu gudanya untuk tak pergi hati. Atra hatinya cik dasar je kuto je. Kita pergi bacu-bacu. Kemudian watadarru' inda sahar. Ya, ketika wate sebelum subuh, wate sahu. Nah, di sini gutanya selain syariatkan untuk tasmayang, tahajud segala macam, yang bernataduk lanti kaduk nya. Tempat gutanya ta semayang, ta semiki. Tapi nyan menyetanyo napa ta semiki. Karena je semiki yan persih lagi tanyo napa beri. Menyenabahan hasil. Pabrik padi, na padi kata na bre, mahana padi hana bre. Nah, masalah semiki menyetanyo memang napa ta semiki. Artinya tanyo na pendidikan, na tak baca Quran, tak baca hadis, jut semiki tentang nikmat Allah, tentang sifat-sifat Allah, menyujud. Tapi mihanjut baik semiki. Karena bisa dibawa oleh jin, dibawa oleh syaitan. Jadi disunatkan getanya untuk berfikir ketika wate sahu nyan bagi para ulama. Tapi menyatanya hana kesanggupan inan, kosong, hana itu pun semiki teman. Jadi get baca Quran. Baca Quran, baca arti. Yang kehinan tanyo akan dibantu untuk berfikir. Kemudian ubat atilam mujalasatu solehin, geyuduk dengan orang-orang yang soleh. Tah orang soleh, orang jak masjid, orang hana jahat. Jadi tanyo be, tapi ke orang soleh yang boleh lagi malaikat. Dapat minta sih, hai manusia, nah salah baca-baca tepat. Jadi tanyo be daduk dengan orang-orang jahat. Orang yang jero kepegang tingkat orang nekat takalan segala gejak semajitnya kepegahnya orang beriman fashhad lahu bil iman. Atau be na syarah pat tamita ma orang soleh jamun jinona kan hana.
Tingkat nanya nata kalau nunu sigaga naduh sumeji naduh melasa nyan berarti urang meiman. Ya, urang soleh. Kemudian di antara syid ubat hatinya adalah aklul halal, tapajuh yang halal. Nah, bahkan gepegah wahwa ra'suhanyo ke ubat yang pertama pegli hati adalah pajuh makanan yang halal. Nah, jadi kemudian setelahnya baru nyan baca Quran, semayang tahajud, puasa segala macam. Yang dasar pun makanan berhalal. Tapi makanan hana halal, tak baca Quran pih medheun. Qiyamul lail pih medheun, tak puasa pih medheun han gelih hati. Karena apa kan? Karena hatta hana halal. Nyan perkara kedua tentang hadis yang keenam. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan bab hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuhnya berjudul Ad-Dinu An-Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, dari sawah hadisnya an Abi Ruqayyah. Hadis dari Abu Ruqayyah. Artinya ane inang wayan nangga inan Ruqayyah. Karena ane inang yang Ruqayyah maka gehei Abu Ruqayyah. Sonan asli goyan Tamim bin Aus. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bahwasanya annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Tamim mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Apa kata Nabi? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Nah, kemudian para sahabat bertanya, qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qal, dijawab oleh Rasulullah, nasihat yang pertama lillah, nasihat ke Allah. Kemudian yang kedua nasihat ke li kitabihi, kitab Allah, Quran. Kemudian li rasulihi, nasihat kepada Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Wa li a'immatil muslimin, nasihat ke pemimpin orang Islam. Nah, kemudian yang terakhir wa ammatihim, dan nasihat ke rakyat biasa. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah, ad-dinu an-nasihah. Nah, dalam ibadah haji, nah hadis mengatakan menyakan hadis bi perkataan ulama. Nekeun al-hajju Arafah. Nyan ibadah haji intijih yang ke di Arafah. Al-hajju Arafah, hajinya Arafah. Berarti hajian Arafah. Artinya yang paling penting di antara yang penting-penting dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nyan puncak ibadah haji. Tapi pekeh wukuf di Arafahnya salah. Hanya saboh sebagai rukun haji wukuf di Arafah atau na rukun-rukun yang lain. Nah rukun-rukun yang lain. Akan tetapi wukufnya nyan rukun yang paling penting. Maka jinekeun al-hajju Arafah. Hajinya yang ke wukuf di Arafah. Nah nyo sama sih nyo hadisnya. Agama dengan berbagai ibadah, berbagai akidah getanyo, berbagai perintah. Yang utama tathat nasihat. Yang paling utama nasihat. Sebagaimana Arafahnya rukun yang paling asasi tathat. Bagi haji menancit nasihat bagi gutanyo orang Islam dalam menjalankan agama. Nasihatnya utama lah tak. Berarti nasihat. Memang nasihat ketika tadi dengar kata nasihat terbayang di gutanyo langsung adalah saran gutanyo yang tajuk kepada orang lain. Nasihat. Adi takenyo lunjuk nasihat baju corona. Adi koreksi tanyo kepada orang. Nah, tapi ternyata nasihat konyan menteng nasihat. Ternyata nasihatnya makna jih lebih umum, cuma itu tak pakai saboh takai. Yaitu kritik. Nyan yang nasihat yang biasa tak pakai di gutanyo. Tapi sebenarnya kata nasihat ad-dinun nasihah, apa arti nasihat? Nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nyan nasihat. Berarti nasihat menginginkan kebaikan kepada orang lain.
Jadi agama Islamnya secara keseluruhan inti adalah bagaimana getanya je tak inginkan sesuatu yang gat kang kedrok kegok. Nyan tamih agama. Dari sinan ke itu bit hukum-hukum yang lain tu. Dari sinan ke permulaan daripada Islam yang dibangun, filsafat Islam yang di sinan pun. Bahwa saja bagaimana getanya menjadi sidro manusia yang selalu menginginkan kebaikan kepada orang lain. Salah satu bentuk keinginan getanya kebaikan kepada orang lain yang ke dengan tajuk nasihat kritikan yang biasanya. Tapi kenyan mantang nasihat, letak nasihat yang lain. Tapi segala getanya tamang dalam nasihat, lagi biasa getanya tamuturi le dengan perawi hadis tanyo yaitu Tamim bin Aus. Tamim bin Ausnya sidro sahabat Rasulullah yang dasar gaknya Nasrani, goknya nurung Kristen. Katelat getamang Islam bak tahun kusikurung Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun kusikurung berarti rap-rap meninggal Rasulullah. Tahun kusikurung digoknyan baru getamang Islam. Namun meski demikian, Tamimnya termasuk orang yang sangat terkenal di kalangan sahabat. Dan termasuk orang yang cukup mulia, dimuliakan di antara para sahabat. Di antara kelebihan Tamim bin Aus, goknya adalah orang yang cukup le qiyamul lail, cukup le semayang malam, tahajud, dan waqiraah, dan letat baca Quran. Cik teh, so Tamimnya terbayang orang cik orang semayang malam. Bahkan gepegah, kana yukhtimul Quran fi raka'ah. Lehep juz Qurannya lam sabo rakaat khatam. Berarti bila dua ga khatam. Dalam si malam mesti. Lehep juz Al-Quran khatam dalam sabuh rakaat. Terbayang dumna tajam membaca Quran. Mungkin mah, mungkin. Nah kebiasa datang. Tanya mungkin karena jadi, tapi mereka kebiasanya. Kalau orang sepak bolanya ipo lagi kilat. Sepak bagusnya terus bawa gonje. Itu kan mungkin. Ikut ti uronya mbok si sepak bola tak kan. Menyo menancit. Jadi Tamimnya Quran lehep juz dibaca dalam sabuh rakaat. Dumnan tegah ibadah. Kemudian tapi hana sabi-sabi artiji mono. Baik kitanya waktu tadi cerita yang lagi berarti dalam semayangnya yang paling utama adalah bacaan bupanya. Yang tergantung kondisi. Tengah galak tak baca bupanya. Tengahnya sabuh ayat mentang. Tapi terbaca juga je. Jadi hana selalu panjangnya nge. Karena Tamim kedro gaknya sigogo kadang jai baca lagi ada pegah no lehep tujuh sabuh rakaat. Tapi kadang-kadang si malam bengah ke semayang sabuh ayat baca. Ciknya na jojo ulang. Nah diriwayatkan bahwa saja tom yang gedang dari pun ke semayang qiyamul lail sampai subuhnya sabuh ayatnya ulang-ulang. Bahkan mungkin mekenang baru. Yaitu salah sabuh di antara dia adalah sabuh ayat di surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ayat 20. Am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at, pukeh urang-urang yang telah berbuat kesalahan gepeke urangnya sehingga hari kiamat akan sama an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah urang-urang yang pernah gepubuat salah hawai, urang-urang yang hana beriman dengan Allah, urang-urang yang hana taat dengan Allah, pukeh gaknya gepeke sehingga hari kiamat akan sama dengan orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Kenang bagoknya karena goknya termasuk orang yang telat ke dalam Islam. Tong besemah batung awai, tong salah gua. Jadi ayatnya mekenang tak bang yang gula ulang si malam bunga. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Nyo ayatnya berbicara tentang orang kafir sebetulnya. Orang kafir ketika Rasulullah ajak untuk dalam Islam kepegah kamu midonyakan nyo meno mentang Muhammad. Nyo beele tak pegah haba masalah akhirat. Nyo idonya so yang kaya le no.
lon pudrona. Pasti orang kafir Quraisy menyadu-midonyakan kamu yang mangan udip, kamu yang le rezeki, mana wakira kan kamu sih. Hayat aja menyebutnya agama yang drone bah, kakek drone lebih le rezeki oleh Allah, tapi bukti hidunya kan kamu yang senang. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan huruf kafirnya dipekin untuk di akhiratnya sama lagi kehidupan di dunia. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Bahwa saja di dunia urungnya hanggeta mong Islam, hanggi ikuti perintah Rasulullah, hanggi jauhi larangan-larangan Allah. Pukul gebeki setengah di akhirat akan menancip. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'um mahyahum wa hana akan sama antara kehidupan kita di dunia dengan di akhirat. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala sa'a ma yahkumun. Nyan sungguh nyan pikiran yang cukup buruk, salah tan. Tamim bin Aus goknya angka kita orang Islam sebetulnya ayatnya kan kenang goknya, tapi gaknya tinggal ingat dosa gaknya nawai sehingga nyo punya kenangnya ayatnya bagaknya gaknya han sanggup gue baca payah gue ulang-ulang. Jadi menancit nyo hana harus dalam sembahyangnya harus sampai-sampai le bacaan. Sigaga je cik sabuh ayat memang tengah pah momen ayatnya ndak baca sampai sebuah je cik. Ada masalah. Daulah ulang. Nah, jadi harus terperbaiki bahwa saja hana selalu bacaan banyaknya nyan dikejar. Kadang bacaan sedikit hana masalah. Nyan justru lebih tergantung kondisi. Maka dalam halnya hana istilah banding-banding. So haya jamaahnya ngejamaah jauh, haya jamaahnya wajib. Ini hana terus wajib. Hana pak bandingan. Masing-masing nagat droi. Jih gat nyo pi gat. Nah mana? Jadi Tamim Al-Aus. Tamim Al-Ausnya termasuknya orang kan orang Madinah. Nejak dari luar Madinah. Wate gejak Madinah, geba minyak agaknya, geba panyat, geba dah panyat geba. Jadi gepegat panyat agaknya, gepeduk bak Masjid Nabawi. Jadi yang pernah yang lewat so yang pun pudek panyat bak Masjid Nabawi yang agaknya. Tamim Ad-Dari. Sampai Rasulullah yang berdoa agaknya. Nawarta masjidana drone karena pepengeh masjid kamu. Nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Semoga sehingga Allah gepu pengeh drone di dunia dan di akhirat. Inyo jecit dah pakai hadisnya fadilah tanya infak untuk semajid. Khususnya lampu, tapi memang lampu memandum cit. Yang lain perle cit. Hanya tinggal takih mentang. Oh, kalau tak lampu. Tanya kadang AC jecit. Takiyah mentang berarti doa Rasulullah menurut balik berarti sebagaimana karena pelipi orang semayang semoga drone tengah pelipi oleh Allah di hari kiamat. Nyanjut nak jut takiyah juga masalah lagi. Kemudian Tamim Ad-Dari termasuk orang sidra orang yang kaya dalam bahasa. Dan goknya hana male ke dipakai kekayaan gak yang untuk beribadah. Na ija goknya ni salah ni ija krongnya geblo dengan sirbe dinar. Sirbe dinar yang mahal tak tahan. Menyitanya no ija krong capu yang paling mahal. Yang hana iblo go kan sirbe dinar geblo. Nyan gesuk go pakai untuk masjid. Nah. Nyo di sana pelajaran nak terkabur tengok tak pakai baju yang get-get tajak semujid. Hana cik menan ke you. Hai menyona. Tapi kenyancit tujuan. Yang penting tak adalah hati le. Naci yang pegah bahawa saya nyan ija yang baru nyan hau pakai kan yang ke hotel semayang malam ijanya yang pakai. Ijanya yang pakai hotel semayang malam. Kemudian Tamim Ad-Dari di antara kelebihan goknya punya sahabat itu manaqib kelebihan. Artinya mandung sahabat nak kelebihan, cuma masing-masing sahabatnya nak kelebihan khusus. Lagi mono orang yang pun peterang semujid.
Salah sabuh ji adalah goknyan tom tadi dengar di kita cerita sidro sahabat terdampar sabuh pulau terus kena menumpang dajjal. Tom tadi dengar kisahnya yang kegoknya. Tamim Ad-Dari. Goknyan dalam sabuh perjalanan dalam kapal laut si belun di laut. Dipoh-poh le ombaknya terdampar sabuh pulau di sinan menumpak dajjal. Ditayang le dajjal padim-padim boh pertanyaan di antara ji adalah kubun kurma yang di Syam katanya. Kaimu boh ka lepegah le dajjal nyan sabuh huro singa akan putuh boh. Kan hanali boh. Kemudian katanya danau Tiberias di sini di Palestina cok di Israel. Yang nai jadat hati ke begah le tamim. Sabuh huro singa akan tu dan jino kamulai tu. Kemudian tayang terakhir Nabi yang ummi yang hanjut membaca, hanjut tu mulih kalahi yang kalahi dipat di Madinah. Tayang le dajjalnya, na di perang le orang Arab di perang, diusir yang dari kota Mekah. Kabetul nyan ke Nabi Rasul yang terakhir kepegah le dajjal. Rasulullah waktu itu Tamim Madinah nesambut le Rasulullah ceritakan kisahnya mbak Rasulullah. Waktu itu dengar kisahnya le Rasulullah naik atas mimbar ne khutbah. Bahawa saja lun kalau cerita ba orang roh tentang Dajjal, nyo uronyo terus informasi yang lebih lengkap lom yaitu hadis daripada Tamim bin Aus Ad-Dari. Nyo hadisnya di Sahih Muslim secara lengkap. Nyo di antara kelebihan Tamim bin Aus Ad-Dari. Artinya Rasulullah tahu meriwayatkan kabar dari Tamim. Biasa je sahabat ngecok khabar bak Nabi, nyohan mubalik. Nabi ngecok khabar bak Tamim. Menya dalam ilmu hadisnya ngeken dengan rawi yang raya ngecok khabar bak rawi yang ubud. Lagi tanya mernobut bak anak mi. Artinya lebih tak anak mi berarti. Menanci Rasulullah nyo di antara sebuah kelebihan Tamim bin Aus Ad-Dari adalah goknya di antara haba yang gecok li Rasulullah untuk khutbah Jumat. Ini di antara kelebihan Tamim Ad-Dari. Tapi goknya hanale diriwayatkan hadis di antara hadis yang nang disebutkan dalam Sahih Muslim yang kenyo hadisnya tok saboh. Hadis ad-dinu an-nasihah. Goknya hanale rezeki dalam periwayatan hadis. Hadirin dirahmati oleh Allah. Mari kita tengok kalian hadis Rasulullah. Rasulullah nangken. Ad-dinun nasiha, bahwasanya agamanya adalah nasihat. Artinya lagi kita pegang mono. Bahwasanya nasihat inti dari agama Islamnya adalah menjadikan kitanya sidor orang muslim menginginkan kebaikan kepada orang lain. Nyo lutan mana? Adi mandum kebaikan kitanya yang tak pegang tegopnya ini bermula. Bahwasanya kitanya menginginkan kepada kebaikan kepada orang lain. Sahabat katanya, kisah nasihat wahai Rasulullah. Yang pertama nasihat ke Allah. Cuma di sini payah detil betul. Biasa aja nasihat artinya menginginkan kebaikan kepada orang lain. Pakiban tak inginkan kebaikan kepada Allah. Sedangkan cit Allah yang juga kebaikan kepada katanya. Nah di sini ulama nak pegah maksud je, bak secara lahir sang-sang tanya tajuk kebaikan kepada Allah, tapi pada dasarnya kebaikan je kepada getanya. Pakiban nasihat artinya nasihat kepada Allah artinya nasihat berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara je adalah dengan beriman kepada Allah. Dan beriman dengan Allah yang berarti katajuk nasihat kepada Allah yang manfaat je iwolong kepada getanya. Kemudian wa nafyus syarik. Jadi baik sagai tak itikat sesuatu yang bahwa saja Allahnya dua atau Allahnya bersifat dengan sifat lagi sifat manusia. Kemudian syed harus tayakini bahwa saja Allah bersifat dengan mandum sifat-sifat yang sempurna. Memang tanya yang biasa tafai yang wajib Allah 20. Akan tetapi 20-nya yang inti. Artinya sifat-sifat Allah yang sempurna lainnya, niat tarik garis ba ujung yang iwa punca ba 20 boh.
Nah, tapi di balik 20-nya letak sifat-sifat Allah, mandum kesempurnaan naba Allah, mandum sifat, menyata pegah hanya sifat gat berarti naba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menyagatanya nata iman dengan Allah, kemudian sifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat go'nya yang sebenarnya, maka getanyonya katajuk nasihat kepada Allah yang mana pada dasarnya adalah nasihat yang kedua. Kemudian yang kedua, nasihat li kitabillah, nasihat kepada Al-Qur'an. Itu arti nasihat kepada Al-Qur'an, tak inginkan kebaikan kepada Al-Qur'an. Pakiban nasihat kepada Al-Qur'an dipegah oleh ulama, yang pertama harus tak percaya bahwa saja Qur'annya diturun dari langit. Nah, uronya tu hang petih Qur'annya dari langit. Jadi Qur'annya lagi dianggaplah sabuh kitab lah. Sabuh kitab sama lagi kitab-kitab urung jamun menan. Jadi nyokon kitab dari langit. Akibat kiban sehingga Al-Qur'annya karenanya menyahana tayakininya dari Allah, maka na kemungkinan betul, na kemungkinan salah. Hai sama lagi kitab-kitab lain. Maka je miata kala nuronyo menyana orang baratnya berkritik tentang hukum Islam jelah misalnya urinang yang YouTube aurat gejak onyan aurat hana wajib karena apakan hana sesuai li dengan zaman jino awalnya orang gemutup badan ini hana li model mana tak tutup badan hana som kawin ngene jadi ini hana wajib li ini orang barat cocok gepegah haba menan karena orangnya hana yakini Qur'annya dari Tuhan. Nyo ganggapnya Qur'annya si dari Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad awai getulih lagi masadro ga. Nyo ka beda masa, ka beda hukum. Nah, tentunya pemikiran yang salah. Karena berkaitan dengan Al-Qur'annya lihat dalil-dalil bahkan dalil akal yang mengatakan bahwa Al-Qur'annya kan dari Rasulullah. Karena lihat hal-hal yang disampaikan dalam Al-Qur'annya mustahilnya diucapkan oleh sidro manusia. Nah, kemudian juga diantara nasihat kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran dan menghafal. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah, menghafal Al-Quran penting, membaca Al-Quran penting. Membaca penting, menghafal pun penting. Namun dalam masyarakat getanyo kadang rasa-rasa sang lagi-lagi memerangi mana baca Quran be hafal Quran be nyo hati-hati nyo betul perintah sunnah Rasulullah kalau takalan sahabat pakiban hafal Quran pakiban baca Al-Quran maka katanya sebagai muslim pih menan karena nebegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'annya singa ora kiamat akan truk dijuk syafaat kepada kitanya. Dalam hadis yang lain nepu wujud singa surah-surah yang kitanya baca ora kiamat nepu wujud dalam bentuk makhluk. Akan ija Al-Baqarah, ija Ali Imran, ija An-Nisa, Al-Maidah. Surat-surat yang kita baca doanya ijak rame-rame tengah ya bantu tanya ketika tanya melewati sirat berjalan di atas atau ketika tanya berada di atas timbangan amai dibantu tanya di sini. Jangan lari-lari. Kemudian bahkan sehingga uro dalam surga Allah akan geken pada kitanya mungkin sama-sama orang Islam akan tapi posisi di orang kiamat beda. Ta mugat ni dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya kitanya sehingga akan datang dalam syurga. Tapi tempat beda-beda. Tergantung dumnale da baca Quran. Nah, begah dalam sebuah hadis fa inna manzilataka tempat tanyo sehingga orang kiamat inda akhiri ayatin takrauha di ayat terakhir yang ta baca itu. Nyata hitung alif lam alhamdulillah sabo bismillah sabo alhamdulillah nyata hitung yang dumna ayat terakhir yang baca sirbe bohong ke di derajat yang keserbean sehingga katanya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentang baca Al-Qur'an tentang hafal Al-Qur'an lebih penting lah.
Karena nebegah hati orang yang hana dalam hati kan musabuh ayat Al-Quran bi nyan kal baitil kharib. Lagi rumah tuha metinggainan hana urang. Ya, biasa kata tepui tanya nyan mereka rumah-rumah lengan si kana burung biasa. Jadi tanya miamu burung makai bro kan, balian ci hafal Quran, kadang ci pulih. Nah, hafal Quran, kakai bro yang enggak ada insyaallah. Kemudian bukan hanya dengan tamurno, kemudian sih dengan tapurno. Kemudian selanjutnya an-nasihatu li Rasulillah, kemudian nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanya nasir Umar bin Khattab. Nepegah ba Rasulullah dronu ahabbu syai'in ilayya. Drone adalah urang yang paling lun cinta dari mandum-mandum. Kan urang menteng. Termasuk benda-benda drone yang paling lun cinta. Harta drone paling lun cinta. Kecuali dari lun. Ini selain lun, mandum lun cinta drone yang pun lihlung drone laju lun cinta. Illa min nafsi. Gepegah li Rasulullah golom. Kan menang. Kibancit nepuduk lun nomoisa. Nepujadikan lun sebagai orang yang paling dicinta li drone. Nepikir Umar wadian, kemudian nekun al-an Rasulullah nyo le nekun lagian drone yang paling dicinta. Bahkan dari lun dro kero. Dari urung si lun daripada lun drone yang paling lun cinta. Nekun le Rasulullah al-an ya Umar. Nyo baru sempurna iman kata. Yang diantara nasihat kepada Rasulullah. Kemudian diantara nasihat Rasulullah yang syid dengan tajaga sunnah goyan, dengan tabaca sunnah goyan, dengan tabaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tabelajar amuturi lom pakiban sejarah udip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyo syid diantara perkara yang ji'uh tak tahan kita nyo uronyo, yaitu ji'uh tak tahan kita nyo dengan hadis Rasulullah. Jaring tak tahan. Dalam si uro-uro kita baca hadis saboh, dua boh. Padahal kita hadis kok le. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud. Nah, sebetulnya padahal kita baca yang mandum merempak mandum jawaban dalam kehidupan kita si uro. Tetapi tanya uronya ji'uh tak tahan dari kitab hadisnya. Sehingga hadis-hadis ate tadi akan dapikirnya betul Nabi kun mana. Saking ji'uh je. Nah, maka God ji nyo pulau itu akan terus mulut lom ya. Jadi baik terperaya dengan acara roha mental. Tapi pakiban 2 bulan golong rohanya berkata sambut dengan bulan Rabiul Awal. Dah pugat but. Dah kitab sirah Nabi 2 bulan. Ya, target berkhatam yang kuat uro mulutnya. Yang kinan tak semestinya. Lihat tabun opah ke nyauro mulutnya yang kinan tamu senang-senang ni kata turi Rasulullah. Tapi dia tanya Rasulullah hana taturi hana taturi akiban go yang nudib go yang nawai. Nah, jadi hana tat sempurna lom ketika tengok tak peringati urolahi Rasulullah. Padahal tujuan daripada tengok tak peringati mulutnya adalah untuk teringat kembali sosok Rasulullah sehingga tengok terinspirasi untuk belagean cit gitu. Nah. Kemudian selanjutnya adalah nasihat kepada pemimpin. Ya. Jadi pemimpinnya nahak kewajiban dari kita untuk tajuk nasihat. Pun nasihat yang kritikkan. Lagi ada pegah mono kritiknya salah satu bagian daripada nasihat. Tetapi arti nasihat adalah buta inginkan kebaikan kepada pemimpin. Tapi syaratnya saboh harus muslim. Karena menyahana muslim, hana wajib taat. Syarat untuk tajuk nasihat kepada pemimpin harus muslim milik. Pemimpinan harus muslim. Berarti tanya dalam anda pilih pemimpin hana main-main. Karena bagi orang Islam beda dengan orang agama lain. Punya orang Islam kepegah sifat orang Islamnya bakbut yang serius, yang hana serius orang Islam. Hana main-main orang Islam. Dalam masalah pilih pemimpin, hanjut galak-galak. Harus tak pilih yang muslim. Kenapa kan? Karena
agama katanya geperintahkan katanya untuk taat kepada pemimpin. Igo pilih mentang. Pilih judum tho. Lihnya ente. Tak ikut, ni tak ikut, hana karena igo hana agama. Tapi tanya Islam, lih tak pilih, ge ikut lihnya. Makanya harus tak pilih. Yang pertama, syarat yang pertama adalah harus muslim, harus Islam. Karena tanya na perintah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin nomor lih Allah, lih Rasul pemimpin aja. Jadi masalah pilih pemimpinnya perkara serius sebagai orang Islam. Kan perkara main-main. Jadi hanjut na bahasa Allah, nyam politik yang mentang. Perkara politik yang mentang. Bagi tanya serius. Ini kan buat main-main. Hai kau yang politik tanya tambah agama di sini. Kemudian, jadi memang kesan di sini, tanya ketika berbicara tentang pemerintah si kritik dong. Tanya gimu doa kepada pemimpin. Nyoy hantom dalam doa. Lalang semayang, gesunah kan. Lalang khutbah juga gimu doa ke pemimpin. Artinya kan giu kritik tentang, giu doa, bahkan giu inginkan kebaikan kepada pemimpin. Nyan punya pemimpin, nyan dari sebuah sisi. Kemudian dari sisi yang lain, giu kritik memang, giu jaga pemerintahannya. Makanya ketika salah siro sahabat di baiat menjadi khalifah, gekun, lun kan baiat sebagai pemimpin, tolong nutuntun. Artinya ditanya ketika tak perbaiki pemimpinnya, tak kritik, tak peringat boknya, nyan tanya tengah tajuk nasihat pada boknya, supaya kan beres lampari. Tajuk nasihatnya taniatkan nyu supaya goyan begin. Tapi hadirin dirahmati Allah, dalam nasihatnya ada. Harus adab. Salah satunya adalah harus dengan takalan uring. Hanya pemimpin tak kritik. Kan beda dengan orang biasa. Jadi masing-masing urangnya cara kritik. Hana syid lagi dipegah-pegah ligok pemimpinnya tak tenang aju ke bayang galahan je mana. Hanya orang hana agama wajar pegah haba mana. Tanya orang Islam hana menang gitu. Tetap pakai dengan kata-kata yang god. Yang phone ini. Hana dengar kata-kata yang god baru selanjutnya. Bahkan menansidnya berlaku dalam katanya tajuk nasihat kepada saudara, sabi-sabi warga biasa. Gepegah di antara adab memberi nasihatnya tapi nasihat di keurang kawan ramai. Nepegah oleh Rasulullah min a'zami anwa'ihi ayyan saha akhahu fi ghibatihi. Nasihat yang paling gad adalah nasihat ketika hanagoknya. Akibat nasihat nagoknya, so cita nasihat dengan cara tamu doa. Goknyan ka salah buat gitu tamu doa, ya Allah, beruh mulang li buat. Nyan nasihat yang paling gad. Atau bahkan tabantu goknyan. Igo tengah kengan tabantu kan hai be menanti mulai gitu. Hana betul ya. Nyan nasihat yang cukup. Karena hana draw gitu, hana so bantu. Maka otai tabantu tanyo nyan nasihat cukup go. Mena draw gitu, gajuk kero gitu. Ketika saudara tanya hana, dikeun dipegah yang gangkan legot, tabela dikutanya. Tadi saudara itu kan saudara keluarga menteng, dia orang Islam. Nah orang kan saudara tanya yang Islam, tak ada pun yang salah, tak bantunya nasihat yang cukup good. Nah, kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian sahabat neken menol. Berbicara tentang kelebihan memberi nasihat. Inna ahabba ibadallah ilallah alladzina yuhibbunallaha yuhabbibunallaha ila ibad. Orang yang paling god adalah orang yang menginginkan saudara geh bercinta kepada Allah. Tapi tunjuk god kepada jalan yang god, nyan orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang merupakan sebuah kelompok orang gejak dia apa katanya rumah gejak rumah hanya tak semayang nyambek telit ni. Nyambut ke. Tengah duduk tanya kedai kopi gejak go ceramah tanya mari bet tinggal tak semayang muno segala macam itu punya kakon ni. Pegahnya kedai kopi yo kon semejid no. Bet ino ceramah.
Hai tanya punya kira-kira hai tak dengar tak minah lain. Tapi be si tak kun yang kengkon. Nyan but ge nah. Nah, bahkan nyan ke orang yang paling goknya hana sabayu yang gejak bak kena gak pakat tanya dak sembe mata turi dah orang ya. Itu tak dengar je siat. Kira-kira senang tak ikut, hana be tak ikut, ke biasa mentang. Mana. Kemudian wa yuhibbuna ibadallah ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Ini kalian adalah orang yang gejak di atas bumanya untuk disampaikan nasihat kepada aku. Bahkan Abu Bakar Al-Muzani, tanya tak tepu bahwasanya di antara para sahabatnya mandu muru orang mulia. Tapi di antara para sahabat yang paling tinggi derajat adalah Abu Bakar. Menyata tanya, apa amalan Abu Bakar yang membuatnya lebih daripada sahabat yang lain? Nepegah oleh Abu Bakar Al-Muzani, ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashab Muhammadin, tidaklah Abu Bakar itu melampaui derajatnya sahabat-sahabat Muhammad yang lain bisaum, bukan karena beliau banyak berpuasa, wala salah, bukan karena beliau banyak salah, akan tetapi apa? Walakin bi syai'in kana fi qalbi, akan tetapi disebabkan oleh sesuatu dalam hati guan. Kan gara-gara amal. Qal teman nang sabuh hatian alladzi kana fi qalbihi hubbu lillahi azza wa jalla wan nasihatu fi khalqi. Dalam hati Abu Bakar sabuh yang hana bagok. Yang pertama cinta kepada Allah dan menginginkan kebaikan kepada orang lain. Yang membuat Abu Bakar lebih daripada sahabat-sahabatnya lain. Sidro ulama tasawuf raya Al-Fudail bin Iyad. Sidro di antara minas salihin. Goyan pun begah. Ma adraka indana ma adraka bi kasratis salah. Tidaklah sidro-dro urang di kalangan kamu, urang-urang soleh, akan urang keramat gede, malim ge luar biasa. Nyan pukeh gara-gara le semayang gar le puasakeun. Nepegah wa inna ma adraka indahu bisakhail anfus. Nyan gemerempok nyan tempat nyan karena hati gli. Wa salamati sudur, dan hantam bengih kepada gob, wan nushi lil ummah, dan selalu menginginkan kebaikan kepada orang lain. Nah, kemudian hadirin dirahmati oleh Allah, kita tutup pengajian kita dengan kisah Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan dan Al-Husain nibak sabah orang nejak semujid, nekalan sidra orang tuha salah netung semayang. Nekun le Hasan atau Husain nekun ba Hasan nyo pakiban cara ada pega. Tanyo anak mit goknya orang tuha, tapi payah ada pega. Salah gitu semayang. Hati tanyo pengen busah semayang gok. Pakiban cara gejaklah Hasan dengan Husain nekun ba orang tuhanya. Abu Cina tak netulung kalian, nyo di antara kamu dua teh yang betul itu semayang. Nah, getungnya semayang Hasan, getung semayang Husain, le getung semayang Hasan Husain gekun le orang tuhannya, bandua betul ilung yang salah. Pakiban. Nah, pakiban adab dalam memberi nasihat. Hana orang hantung nasihat. Akan tapi tanya salah cara pada pun. Ya. Itu pun tanya tajuk nasihat sehati bagok, itu pun tanya bengih gegok. Tanya itu pun bengih, tanya tajuk nasihat gegok. Igopnya itu pun tanya bengih gegoknya. Nyan ada betul itu pegahan. Hai terima. Jadi pakiban cara harus tak usahakan tak pedih le bahwa saya tanya cinta aku. Tanya ingin kebaikan kepada aku. Nah, nyo dalam hal kritik pemerintah, pakai pemerintah hai dengar ci itu pun. Tanya tak kritik ci tanah tanya. Panai dengar mah. Yang kita kritik baik drod. Hana tahu dengar. Yang ada abu betul Quran takkan salah dengar. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah, masalah kita yang dalam nasihatnya yang pertama adab, kemudian niat kita nyo pakiban. Ya mungkin mianyan tak perbagi dua buahnya, insyaallah kita nyo akan tak laksanakan ruh daripada Islam yaitu an-nasihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.